Nah, setelah dibukanya tol, rest area itu saat ini juga berfungsi sebagai truk pooling. Nah, dia juga di situ membentuk sebuah ekosistem, bahkan lebih lengkap ya. Kalau di rest area itu ada apanya? Ada pompa bensinnya bahkan gitu kan, tempat ganti ban dan lain-lain. Hanya saja penginapan rasa saya nggak ada ya di rest area, karena mungkin dihindari ada penginapan di sana karena bisa macam-macam lah kejadian ya, karena itu kan area-area yang perlu penanganan keselamatan yang lebih baik. Nah, truk-truk pooling itu sudah ada. Nah, ini Pak Tata lahir dengan ide untuk membuat truk pooling di pintu tol Dawuan ya, di mana itu adalah persimpangan antara yang mau ke Purwakarta. Ini beliau sudah hadir. Alhamdulillah. Halo Pak Tata. Assalamualaikum Pak Tata. Selamat pagi semuanya. Pak Tata. Ya, mohon maaf agak terlambat karena baru selesai BOD meeting, jadi agak terlambat. Siap Pak Tata. Ya, saya tadi barusan buka Pak Tata, jadi menceritakan sedikit mengenai bentuk-bentuk truk pooling yang sudah ada ya. Jadi kayak dulu warung-warung di Pantura, kemudian hari ini ada rest area, dan ini sebuah konsep baru yang akan Pak Tata hadirkan di Dawuan gitu ya. Nah, saya mungkin perlu perkenalkan Pak Tata Juarsa ini adalah teman lama saya banget gitu. Ya, beliau adalah entrepreneur, usaha. Jadi memang sudah ditempa oleh zaman ya. Jadi jatuh bangun dan lain-lain. Beliau dulu sebetulnya berkarir bagus juga, tapi kayaknya lebih menggeluti dunia wirausaha. Nah, mungkin untuk lebih jelas nanti Pak Tata bisa menjelaskan sendiri mengenai riwayat hidup singkatnya beliau sampai dengan sekarang gitu ya. Setelah itu mungkin baru kita masuk ke materi. Sebagai perkenalan Pak Tata, teman-teman ini adalah semester 6 dari bisnis administrasi logistik, bisnis logistik Pak. Oh, oke. Semester 6. Kalau yang sebelumnya itu kita di semester 3 Pak. Jadi semester 3-nya udah dapat duluan. Ini kebetulan saya dapat mata kuliah transportasi juga di semester genap. Jadi saya merasa perlu untuk menyampaikan ke teman-teman ini mengenai apa ide yang Pak Tata sedang kerjakan saat ini. Silakan Pak Tata, waktu dan tempatnya. Selamat pagi Pak Untung, dan selamat pagi teman-teman semua, adik-adik, teman-teman. Jadi saya mungkin sampaikan riwayat hidup singkat saya. Saya bekerja sebelumnya sebagai profesional selama 25 tahun, bekerja dengan beberapa perusahaan, hampir sebagian besar saya bekerja di bidang logistik. Tapi saya pernah jadi akuntan, saya pernah juga jadi pegang produksi, karena pertama kali saya join di perusahaan Jepang. Kalau perusahaan Jepang itu kita harus tahu semua, sehingga ada policy namanya job rotasi. Ya, jadi kita diputar di satu fungsi ke fungsi yang lain. Tapi menurut saya, mungkin saya pengen tularkan kepada teman-teman bahwa kuliah yang sesungguhnya tidak hanya cukup di bangku kuliah ya, tapi juga di lapangan. Karena itu yang akan menempa kita. Karena di dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita perlu pengalaman-pengalaman yang nantinya akan menentukan masa depan kita. Jadi saya pengen sampaikan bahwa saya memulai karir itu dari bawah, ya ngomong kasarnya jadi kuli lah. Tahun 1985.
pada saat saya usia masih 21 tahun. Saya kerja sambil kuliah. Nah, singkat kata dalam perjalanannya karir saya bagus sampai jadi kepala divisi di Sampurna, HM Sampurna tahun 2006 setelah pindah-pindah dari satu perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Tentu tidak tiba-tiba jadi kepala divisi atau setara GM, tapi sebelumnya ya dari level yang paling bawah. Kemudian tahun 2005 saya memulai untuk menjadi entrepreneur. Tapi ini yang saya pengen garis bawahi bahwa entrepreneur atau sebagai profesional sebetulnya sama saja, karena saya juga sampai detik ini masih mempunyai mindset bahwa saya profesional, saya bekerja, karena dalam membentuk suatu korporasi, suatu perusahaan, tetap kita harus mempunyai jiwa profesional. Bahkan kalau kita menjadi entrepreneur, mungkin tanggung jawab kita lebih luas lagi. Misalnya kalau saya di Sampurna sebagai kepala divisi transportasi, saya kan hanya urus masalah-masalah yang berkaitan dengan transportasi, operasional, SDM-nya. Tapi ketika jadi entrepreneur, saya harus ngerti accounting, saya ngerti perbankan, saya harus ngerti juga tentang manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Jadi tentu tanggung jawabnya lebih luas lagi. Nah, singkat kata, perjalanan karir saya selama 25 tahun akhirnya membentuk saya menjadi terjun di bidang usaha angkutan transportasi. Mungkin sekarang kan ada banyak universitas atau sekolah tinggi yang mempunyai jurusan logistik dan transportasi. Pada zaman saya nggak ada. Mungkin bisa ditanya sama Pak Untung, dulu udah jadi manajer logistik saja udah bagus, karir tertinggi. Kalau saya bilang mungkin 20 tahun lalu ya, bisa dihitung dengan jari manajer logistik yang selalu jadi primadona di dalam suatu perusahaan itu sales, marketing, dan gajinya paling tinggi, opportunity-nya juga paling cepat. Tapi kalau kita di bidang logistik bisa dihitung jari dengan skala perusahaan yang besar yang mempunyai title manager logistik atau warehouse manager. Tapi sekarang kan zaman berubah, bahwa fungsi logistik sangat penting. Makanya kenapa di universitas, sekolah tinggi sekarang ada jurusan khusus logistik. Sama halnya seperti ini Unpad kan Pak Untung? Halo? Betul Pak, betul. Unpad Pak. Itu menunjukkan betapa penting fungsi logistik itu. Padahal fungsi yang utama logistik itu yang selalu dievaluasi dua hal saja, ya, cost performance, ya, karena logistik kan cost center, ya, cost-nya harus efisien, mendukung terhadap fungsi-fungsi dalam industri sehingga mempunyai cost yang efisien. Tentu harus membuat suatu desain logistik yang mendukung ke arah efisien tadi. Yang kedua adalah service level. Karena fungsi logistik kan mensupport kepada divisi marketing agar pelayanan atau penjualan kepada pelanggan itu bisa sesuai dengan customer requirement. Jadi dua hal aja sebenarnya diuji, tetapi prosesnya itu panjang sekali. Maka dari itu selama saya berkarir saya banyak melakukan inovasi-inovasi, perbaikan yang sekecil apapun itu merupakan suatu perbaikan yang bagus karena logistik kan dinamis. Kita harus selalu memikirkan bagaimana membuat suatu hal yang lebih baik. Nah, mungkin itu perkenalan dalam karir saya. Sebelum kita melanjutkan ke materi pokok, mungkin Pak Untung bisa di poin-poin apa yang ingin disampaikan dari sisi saya, Pak. Ya, pertama mungkin mengenai latar belakang ide membuat truck pooling itu, kemudian nanti truck pooling yang Pak Tata akan desain itu seperti apa ke depan, dan apa kira-kira benefitnya buat logistik secara keseluruhan gitu, Pak. Oke. Jadi gini, mungkin saya harus sampaikan bahwa ketika perusahaan transportasi itu dijalankan,
tentu harus punya beberapa komponen yang mendasar. Satu ya tentu harus punya truk, ya, karena kita usaha di bidang angkutan. Yang kedua harus punya working capital, karena di dalam perusahaan truk itu ketika kita melayani pelanggan tentu harus ada cash flow, cash yang untuk membiayai perjalanan. Biasanya kebanyakan kan perusahaan angkutan itu kan B2B, beda dengan angkutan umum penumpang, ya kan bisa cash basis. Orang naik bis, turun, bayar, sehingga tidak diperlukan working capital. Dia punya mobil bis 1000, tidak diperlukan modal awal untuk membiayai perjalanan karena bisa ditagihkan sama penumpang. Tapi beda kalau di perusahaan angkutan itu kita kan dealnya dengan korporasi, dengan perusahaan. Nah, dengan perusahaan itu ada TOP, term of payment, ya, tergantung kisarannya dari 14 hari sejak surat jalan diterima sampai dengan ada yang 3 bulan juga, tergantung agreement-nya lah. Jadi tidak ada yang cash basis ya, kecuali yang kasus-kasus tertentu. Tapi umumnya semua kontrak itu berdasarkan TOP. Tadi saya bilang makanya diperlukan suatu modal kerja, working capital untuk membantu aktivitas di usaha transportasi. Yang ketiga adalah garasi, orang sebut pool ya, ada bahasanya garasi atau pool. Di dalam pool itu harus dilengkapi dengan fasilitas bengkel, karena untuk menjalankan perusahaan angkutan itu kita harus memastikan bahwa untuk regular maintenance, perbaikan truk itu harus dilakukan sesuai dengan jadwal perbaikan. Karena investasi di truk itu kan investasi yang lumayan tinggi ya. Sebagai gambaran, truk yang kapasitas 5 ton seperti orang umum menyebutkan coal diesel, investasinya berkisar antara 300 jutaan. Apabila jenis wingbox, orang sebut wingbox, saya yakin teman-teman sudah tahu jenis-jenis truk, atau bisa langsung tanya, nggak apa-apa, dan ini diskusi sifatnya, itu kisaran 1 M lebih sekarang, 1 M lebih. Sebentar ya. Maaf, tadi saya sampaikan kalau jenis wingbox itu kisaran investasinya 1 M lebih. Apalagi ada lagi sebutnya Big Mama. Big Mama itu trailer yang bisa buka samping, kapasitas 40 feet, mungkin 1,2 sampai 1,5 lah ya. Jadi usaha di trucking ini betul-betul high capital investment. Selain harus punya truk, harus punya working capital, harus punya fasilitas pool tadi yang dilengkapi bengkel. Tadi karena investasi mahal, kita harus punya regular maintenance, ya. Sama halnya kalau kita punya motor, punya mobil, kan harus dilakukan perawatan karena ada spare part ataupun komponen-komponen yang harus diganti setelah mencapai daya tempuh sekian kilometer. Nah, itu adalah persyaratan yang dibutuhkan sehingga bisnis di angkutan, di transportasi ini high capital investment. Butuh truk, butuh working capital, butuh juga pool yang dilengkapi bengkel, karena ada aspek yang penting juga. Kenapa butuh bengkel? Ini isu yang sangat relevan dengan kejadian akhir-akhir ini, karena kalau truk lalai dilakukan perawatan akan menyangkut kepada isu safety. Berapa banyak kecelakaan yang terjadi yang menimbulkan kematian dan kerugian akibat dari truk blong yang rame baru-baru ini kan yang terjadi di Balikpapan ya, 2 kali kalau nggak salah ya, remnya blong di lampu merah sehingga dia menabrak motor, mobil dan sebagainya. Nah, ini menjadi isu yang sangat besar karena menyangkut dengan keselamatan dan kematian tentu saja apabila terjadi accident. Hal ini akibat dari lalainya perbaikan rutin yang harus dilakukan. Karena memang kalau kecelakaan itu kan ada 2 faktor. Faktor human error, sopirnya mungkin ngantuk, sopirnya mungkin keahliannya kurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Yang kedua adalah
aspek mekaniknya, mau aspek unitnya, ya karena unitnya itu tidak dilakukan perbaikan secara reguler sehingga mengakibatkan rem yang seharusnya bisa menghentikan kendaraan ketika harus berhenti nyelonong karena mungkin kanvasnya sudah tipis. Nah, ini faktor yang sangat penting karena kelalaian di dalam perbaikan rutin mengakibatkan kerugian materi dan kematian. Padahal kita sebagai perusahaan jasa angkutan harus memenuhi customer requirement. Salah satunya adalah safety. Kalau teman-teman pergi ke pabrik atau ke perusahaan, biasanya terpampang di depan itu kan ada yang sangat besar, safety first, utamakan keselamatan lah, ya. Jadi jangan ngomongin bisnis kalau kita tidak mempertimbangkan keselamatan. Jelas, statement itu sangat mendasar. Jadi kita jangan ngomongin bisnis, jangan minta bisnis apabila kita mengabaikan keselamatan. Nah, keselamatan itu sangat penting. Untuk itu makanya di dalam bisnis angkutan ini, apabila terjadi suatu kelalaian di dalam pengelolaan perbaikan truk mengakibatkan kerugian dan kematian. Dan tentu saja ini isu yang sangat jelek apabila kejadian kecelakaan ada aspek pidananya. Misalnya saya sebagai pimpinan perusahaan yang mengelola ratusan truk ataupun bus, kemudian terjadi kecelakaan mengakibatkan kematian. Dalam pasal pidana ada salah satu klausul yang sangat mendasar. Apabila orang melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian, itu kena pidana, hukuman pidana. Nggak peduli pimpinan perusahaan ataupun pemilik. Nah, sebagai pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah catatan. Kita tahu kalau kita punya motor, kita punya mobil, kan pada saat ke bengkel itu kan kita menyerahkan buku servisnya. Di buku servis kan tertulis berapa ribu kilometer, kemudian ada perbaikan apa. Nah, itulah kalau kita ngomong dari sisi penyidikan pidana, kan selalu harus berdasarkan catatan. Kepolisian yang pertama kali adalah mengecek mana catatan perbaikannya, ya. Nah, itu sangat penting. Balik tadi untuk bisnis angkutan itu kita harus punya truk, kita harus punya working capital, kita harus punya pool yang dilengkapi dengan fasilitas maintenance. Berarti kan ini sangat besar investasi di sini. Nah, berangkat dari pertimbangan tadi, banyak akhirnya perusahaan-perusahaan kita tahu ya, perusahaan angkutan itu kan tidak selalu besar. Yang besar pun dimulai yang kecil. Yang kecil-kecil itu mungkin orang tadinya iseng punya 1, 2, 3, 10, 50, bahkan ratus. Sama halnya saya pada saat memulai usaha di angkutan ini tahun 2005. Jangankan truk, baut saja tidak punya. Saya sampaikan ya, jangankan truk, 1 baut aja saya tidak punya. Artinya bahwa kalau sekarang saya punya truk yang dimiliki oleh perusahaan saya sekitar 250, back kepada tahun 2005, saya tidak punya satu pun. Tapi kok saya bisa melakukan usaha angkutan? Bisa, karena pada zaman itu kita bisa melakukan bisnis dengan cara broker. Kita pakai truk orang, karena intinya di perusahaan angkutan kan kita dapatkan order, kita pakai truk orang. Kerjasama lah dengan perusahaan orang. Karena ada orang yang punya truk tapi tidak punya pasar. Kita punya pasar tapi kita tidak punya truk. Jadi kolaborasi ini menghasilkan suatu kerjasama yang win-win. Nah, tapi itu kita bicara 15 tahun lalu. Kalau sekarang juga berubah, kan selalu berubah lah ya. Karena ada salah satu persyaratan bahwa kalau kita mau tender kontrak kerjasama sama perusahaan yang membutuhkan angkutan, hal yang diutamakan pertama adalah punya aset yang bisa dicek asetnya atas nama perusahaan ini benar nggak. Kalaupun tidak, boleh ada kontraknya. Bisa aja perusahaan A melakukan tender ke Unilever, ya bisa jadi dia nggak punya truk atas nama PTA, tapi dia misalnya kontrak dengan PTB, sewa mobilnya dari PTB. Kalau dia bisa membuktikan kontrak kerjasama antara PTA dengan PTB,
yang dilengkapi lampiran truk apa aja, itu juga boleh-boleh saja. Nah, bermula dari pertimbangan itu bahwa tidak menghalangi seseorang yang tidak memiliki truk, tidak memiliki pool, tapi tentu harus punya uang. Kalaupun kita misalnya working capital tadi, kalaupun tadi kita pakai truk orang, kan orang mau kerjasama apabila dibayar duluan. Artinya komponen yang harus dimiliki, apakah kita punya truk atau tidak, working capital wajib. Ya, meskipun relatif besarnya tergantung skala bisnis yang kita lakukan. Nah, berangkat dari pengalaman saya, pengalaman teman-teman yang tadi membutuhkan suatu fasilitas pool atau garasi, karena di dalam garasi itu tempat parkirnya truk, tempat istirahatnya sopir, tempat perbaikan rutin, ya, tempat berkoordinasi. Karena ada satu hal lagi mungkin gini, kalau teman-teman pernah dengar consulshipment atau LCL, atau kita bicara online bisnis lah ya, kalau sekarang kayak Lazada atau Shopee dan sebagainya, kan dia kirimannya barang-barang kecil tuh, ya, barang-barang kecil itu kan diambil dari toko-toko, dari apa, seller-seller. Nah, itu dikumpulin di tiap pasar, biasanya ada cabang-cabang yang ngumpulin kiriman-kiriman, misalnya dari Surabaya ke Jakarta. Nah, itu melakukan LCL, ya, atau konsorsium yang kecil-kecil digabungin jadi satu, setelah jadi satu baru dikirim ke Jakarta. Karena nggak mungkin barang yang beratnya hanya 2 kilo dikirim ke Jakarta, ongkosnya mahal. Ya, atau dikirim pakai apa. Nah, fungsi pool juga bisa menjadikan fungsi untuk melakukan consulshipment, ya. Jadi pengiriman sebutnya LCL atau partial delivery lah ya umumnya. Jadi atas dasar kebutuhan yang tadi saya sampaikan, ya, saya punya gagasan bagaimana kalau kita membangun suatu hub atau pool bersama. Jadi ada satu mungkin yang saya kelewat begini. Di Indonesia pada saat kita mau mendirikan perusahaan angkutan, tidak ada suatu proses verifikasi. Tadi kan jelas saya sebutkan requirement-nya kan tadi, truk, working capital, pool, bengkel. Ini kan harus yang menjadi dasar. Seharusnya apabila ada perusahaan yang memberikan perusahaan angkutan, ada suatu badan yang memverifikasi punya truknya enggak, punya working capital harus dibuktikan dengan bank atau akte. Dalam akte kan ada jelas modalisator dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah garasi, secara fisik ada bengkelnya. Ketika ini lengkap baru diterbitkan izin usaha transportasi. Kalau dulu namanya SIUP JPT lah, surat izin usaha jasa pengangkutan. Kalau sekarang NIB barangkali ya. Ini sangat lemah. Ya, seharusnya menurut saya dasar ini harus punya, karena dengan cara begini orang mau nggak mau, mau nggak mau, halo, suara saya jelas? Ada kalau Jelas, dengar ya? Pak, Jelas, Pak. Ya, jadi kalau syarat penerbitan izin itu jelas, sehingga tadi banyak hal yang bakal menyaring atau kejadian kecelakaan. Karena tadi persyaratan ini kan mutlak. Apalagi tadi saya sudah sampaikan bahwa safety first. Apabila tidak memiliki ini, akan banyak rentetan kejadiannya tadi dengan safety issue. Ya, kalau truk tidak dilakukan regular maintenance, waktunya ganti rem, waktunya ganti oli tidak dilakukan sehingga terjadilah suatu kecelakaan. Oke. Nah, saat ini kita harus realistis bahwa verifikasi tidak dilakukan sehingga gampang saja diterbitkan surat izin transportasi. Ketika orang apply untuk bisa menjalankan usaha angkutan tanpa melakukan verifikasi, mengakibatkan dari sisi persaingan juga sangat loose. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 atau saya sebut gini, kan kalau angkutan penumpang itu diatur mengenai tarif.
Kita tahu kalau di taksi kan ada tarif bawah dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk angkutan barang sampai detik ini tidak ada aturan pemerintah yang mengatur. Jadi diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga mengakibatkan bersaing secara bebas. Misalnya ambil contoh Bandung Jakarta pakai wingbox ya. Kalau perhitungan yang normal Bandung Jakarta pakai wingbox 15 ton, normalnya mesti 3 juta. Tapi ada loh orang yang nawarin cuma 2 juta, kok gapnya 1 juta. Kenapa? Ya tergantung pasar. Mungkin ada orang usahanya di Jakarta, kirim barang ke Bandung, setelah drop di Bandung barangnya kosong, daripada kosong pulang, ya lumayan 2 juta bisa diangkut. Ya, tetapi ketika kebutuhan dari Bandung ke Jakarta lebih banyak, belum tentu dia bisa memberikan pelayanan karena penyediaan truk yang tadi saya sebutkan tergantung kepada jumlah truk yang ke Bandung. Jadi mungkin tadi inti yang saya pengen sampaikan bahwa tidak diatur di dalam aturannya. Walaupun saya tahu sekarang nih karena ada isu odol, ya odol itu overload dan overdimensi karena orang mau ngangkut barang supaya pendapatannya sesuai dengan biayanya, ngangkut melebihi dari kapasitas muatan di atas spesifikasi kendaraan. Misalnya wingbox hanya 15 ton, tapi ada orang angkut sampai 25 ton, bahkan 30 ton. Kenapa? Karena supaya dapat uang lebih, ya. Karena dibayar per kilo. Cuma masalahnya ini ada safety issue. Kita tahu lah, kenapa sih ada safety, ada pembatasan kapasitas. Kan komponen di mobil itu sudah didesain standar pabrik, misalnya bisa menahan beban apabila muatan maksimum 15 ton. Sehingga apabila jalan turun di tol Cipularang, ketika ada harus ngerem, si rem itu bisa menahan. Karena memang sesuai dengan standar pabrik yang ditentukan. Tapi karena tidak ada regulasi mengenai tarif, dan orang masih mau melakukan overload, muat sebanyak-banyaknya supaya dapat uang lebih banyak. Nah, ketika terjadi suatu pengereman yang tidak bisa ditahan karena kapasitasnya melebihi muatan, terjadilah kecelakaan. Jadi hal-hal yang ini terjadi mengakibatkan perang tarif tidak sehat. Ya, perang tarif tidak sehat. Makanya sekarang pemerintah sehubungan dengan aturan odol itu sedang dilakukan pembahasan mengenai pemerintah akan membuat suatu regulasi peraturan yang mengatur tentang tarif. Dari sisi kita sebagai pengusaha truk, ini suatu berita baik. Karena kalau kita ngangkut melebihi muatan, sebenarnya tidak diuntungkan. Karena kalau kita bawa barang melebihi muatan, simpelnya truk lebih cepat rusak dong. Tidak aman juga, bisa terjadi kecelakaan. Setiap kecelakaan membuat kerugian dari sisi kita sebagai pengusaha truk. Ya, itulah latar belakangnya. Ya, balik kepada konsepnya pool tadi. Di dalam pool ini, ya, pool yang saya buat digagas adalah pool bersama. Jadi tadi kalau misalnya standarnya perusahaan angkutan tadi harus punya 4 requirement standar, truk, working capital, pool salah satunya, termasuk maintenance, ya. Pool itu kan tempat parkirnya truk, termasuk fasilitas bengkel. Nah, kalau semua itu harus invest, besar sekali investasinya. Makanya dalam gagasan yang saya buat, saya membuat suatu pool bersama. Di dalam pool bersama fungsinya banyak, ya. Jadi teman-teman atau perusahaan-perusahaan angkutan yang tidak memiliki komponen pool dan mekanik bisa gabung bersama kita, ya. Jadi saya bangun ada sekitar 3 hektar di Dauan itu. Ini pertama kali di Indonesia dengan konsep begini, yang secara modern. Karena kalau yang secara tradisional, tadi Pak Untung udah sebutkan ya. Misalnya saya nggak tahu di Bandung, mungkin di Gede Bage kali ya. Di Gede Bage dulu kan itu kontainer, ya. Tempat pangkalan truk lah. Orang mungkin umumnya sebutnya pangkalan truk, ya. Tempat mangkalnya truk untuk cari muatan, untuk tempat istirahat sopir, tempat ngebenerin truk, ya. Tapi tidak terkoordinasi, ya. Itu tempatnya liar.
bisa punya siapa aja. Nah, yang saya bangun adalah konsep pool yang modern. Karena di dalam pool itu saya sediakan tempat parkir buat truk yang berbayar tentu saja sesuai dengan lamanya truk itu parkir. Kalau misalnya sama lah seperti parkir di mall itu kan, orang datang masuk bayar sesuai dengan berapa jam. Nah, saya bikin maksimum 24 jam itu 50.000. Sebetulnya sama tarifnya, sama persis kalau dia parkir di jalan. Kita tahu kalau kita jalan-jalan itu banyak truk parkir di bawah pohon atau di mana, di pom bensin, dia juga bayar ke tukang parkir. Tapi kan tidak menjamin keselamatan, tidak menjamin aturan-aturannya juga. Kan sebetulnya gini, sopir tentu ngerokok. Kalau dia parkir di pom bensin, ada aspek safety yang dilanggar karena nggak boleh di tempat pom bensin itu mereka parkir. Ya, mereka bisa cuci, mandi dan sebagainya, kumuh lah kelihatan. Nah, pool yang saya bangun itu adalah konsep pool yang modern karena dilengkapi standar requirement yang modern, seperti kita akan bangun bengkel, dilengkapi dengan bengkel. Tadi kan salah satu persyaratan untuk perusahaan angkutan kan harus punya bengkel. Nah, kalau dengan dalam pool ini, orang nggak harus punya bengkel sendiri, tetapi bengkel yang ada di pool bisa melayani truk-truk yang parkir. Jadi tentu ini akan lebih murah jatuhnya. Kemudian ada tempat istirahat sopir, termasuk di dalamnya rumah makan. Karena kapasitas 1 hektar itu bisa tiap hari truk-truk yang saya ambil lah, yang rata-rata wingbox, Fuso, wingbox, itu bisa sekitar 150 unit tiap hari keluar masuk misalnya. 150 sampai 200 ya keluar masuk. Nah, dengan cara seperti itu, orang yang usaha di angkutan kan tidak perlu invest ataupun even sewa. Misalnya saya punya truk 250. Kalau saya tidak punya pool, kan saya pasti sewa minimum 5.000 atau sampai 1 hektar. 5.000 deh. Kalau 5.000 1 meter persegi per bulan itu biayanya sekitar 20.000 lah minimum. 20.000 kali 5.000 berarti kan berapa? 10 juta atau 100 juta per bulan. 100 juta ya? 10 juta. 10 juta per bulan. Ya. Padahal truk itu kan nggak boleh parkir. Pasti yakin truk itu kan tetap jalan. Ya. Tapi kalaupun truknya tidak parkir karena dia harus keluar kota dan selalu muter cari muatan, tetap 10 juta itu kan keluar. Nah, saya berikan solusi dengan pool bersama ini, dengan sistem parkir, dia akan bayar apabila dia masuk, sesuai dengan tadi kayak parkir di mall ya. Tapi di dalam fasilitas ini ada rest area, tadi tempat istirahat sopir, karena menyangkut kepada safety, ya, safety first. Orang ini pengalaman kita buat teman-teman, barangkali saya nggak yakin bahwa teman-teman anak-anak muda yang lebih fokus ke kuliah, ya, mungkin ada juga yang mungkin pernah sambil kerja. Kalau zaman saya tadi saya udah buka, saya ke kuliah sambil kerja, jadi saya biasa masuk ke pabrik, kerja di pabrik dan sebagainya. Maksud saya gini, kalau misalnya kita punya pool sendiri, tadi kan cost-nya yang pasti harus keluar. Tapi kalau kita menggunakan parkir yang tadi saya sampaikan, dia hanya akan bayar apabila truknya masuk. Tadi saya bilang teman-teman harus tahu ya, pada saat truk itu dapat muatan, ya, kita misalnya perusahaan angkutan dapat muatan, anggaplah di Bandung ada susu ultra. Ketika kita dapat order dari susu ultra atau nabati di Ranca Ekek, truk itu akan masuk ke pabrik. Sampai dimuat itu mungkin bisa 12 jam. Ya, paling cepat mungkin 2 jam, 3 jam, tapi umumnya di atas itu. Kita nunggu sejam 2 jam aja capek, kesal dan sebagainya. Bagaimana dengan 12 jam? Nah, setelah dimuat, dia nunggu 10 jam. Kemudian jalan, udah lelah nungguin muatan,
kemudian setelah selesai dia harus jalan karena mengejar barang itu harus dibongkar, terjadi kelelahan, terjadi fatigue yang mengakibatkan kecelakaan. Tadi kan saya sampaikan bahwa aspek yang sangat penting di dalam bis angkutan adalah safety. Safety itu sangat penting dan dipengaruhi oleh dua hal tadi, kondisi truk yang dipakai, apakah dirawat sesuai dengan persyaratan yang diterbitkan oleh ATPM, karena misalnya tadi oli harus ganti tiap 10.000 km, kanvas rem, dan lain-lain sebagainya. Apabila kita lalai melakukan ini, mengakibatkan tidak safety. Kemudian yang kedua, tadi kan satu kendaraan yang dipakai, truk yang dipakai. Yang kedua adalah aspek manusianya. Manusia udah capek nunggu dimuat barang, tapi kalau udah capek harus jalan, mengakibatkan dia lelah, ya, fatigue. Ya. Ketika mengalami kelelahan, kita tahu lah, kita bawa motor atau bawa mobil, kalau ngantuk sepersekian detik bisa terjadi kecelakaan. Ya, kecelakaan ini sangat merugikan, bisa mengakibatkan kerugian secara materi maupun jiwa. Mungkin supaya interaksi, saya pengen juga mungkin dapat feedback atau pertanyaan sebelum dilanjutkan, sehingga diskusi ini hidup. Karena menurut saya gini, saya praktisi, saya tidak bilang bahwa saya tahu segalanya, tapi kebayang nggak, saya sudah 40 tahun bekerja di bidang ini, 40 tahun, berarti umur saya udah bisa dihitung ya. Bekerja di bidang ini, paling tidak banyak hal yang saya tahu, dan saya suka apabila ada hal yang ditanyakan kepada saya, sehingga saya bisa berbagi pengalaman saya. Untuk mungkin biar interaktif, saya buka dulu deh sesi pertanyaan. Ya, sepakat Pak. Ya, jadi gini teman-teman, ini kesempatan kita untuk tahu banyak. Kadang-kadang begini, sebagai narasumber tuh banyak tahu, tapi yang keluar itu tentu yang yang ada di depan mata nih, karena di belakang itu banyak tapi nggak akan keluar kalau nggak kepancing gitu ya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman untuk cari tahu apa saja. Beliau ini adalah pemilik dari PT Bintang Baru Raya, jadi perusahaan transportasi yang saat ini berkembang cukup pesat gitu. Nah, tentu banyak hal yang sudah 40 tahun, bukan waktu yang singkat ya. Mungkin umur kalian juga belum sampai 40 tahun hari ini. Oke, silakan teman-teman, langsung aja. Jadi nggak usah malu-malu, apa saja yang kaitannya dengan transportasi. Sebab saya lagi bikin kuis nih. Nanti dari materi ini saya akan kasih kuis sebagai bagian dari penilaian ya. Silakan. Siapa dulu? Silakan teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau komen, bebas. Apa aja lah, nggak usah yang tentang materi tadi. Ya, andai kalian mau bikin usaha transportasi sendiri, misalnya, atau apa? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Ihsan, ya silakan Ihsan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Ihsan. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kan Bapak ini pertamanya di perkuliahan ya Pak ya, masuk atau terjun di dunia transportasi truk ya Pak ya? Ya, jadi gini, tadi saya dulu memulai karir bekerja sambil kuliah. Kuliah saya dari manajemen, bisnis manajemen, dari Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Oh iya. Nah, ini yang saya mau tanyain tuh, waktu Bapak terjun di dunia bisnis transportasi ini, Bapak itu ngerti nggak soal mekanika truk kayak gitu-gitunya, Pak? Enggak. Oh, enggak. Saya kasih tahu ya, saya ada orang yang pakar truk, mungkin udah profesor nggak ya, dia marah sama saya, jangankan kamu bisnis trucking, pegang truk aja nggak tahu, nggak boleh. Nah, poinnya, moralnya, tidak boleh itu menjadi penghalang.
segala sesuatu bisa dipelajari. Ya, saya akhirnya belajar. Kan banyak referensi dari buku, dari teman-teman. Ya, sesuatu bisa dipelajari karena asal kita antusias, sehingga ini menjadi dasar. Tapi kan kita tidak perlu detail secara teknikal sebagai pebisnis atau sebagai profesional, kecuali kita jadi mekanik. Kan saya mekanik. Ya, saya melakukan manajemen, pengaturan, dan saya perlu tahu secara general mengenai mekanik truk atau mobil. Tapi tentu tidak harus detail sekali, kecuali saya jadi mekanik tadi. Jadi moralnya adalah jangan pernah berpikir bahwa kita harus tahu segalanya, ya, tapi kita harus fokus kepada apa yang kita mau jalankan tadi, ya. Insan ya. Silakan lagi teruskan, Insan. Oke, ada yang lain? Siapa nih? Fatih deh, Fatih. Coba Fatih. Izin bertanya. Oh, ada Ya. siapa? Ya, silakan, Dek. Lanjut. Siapa tadi? Izin bertanya. Sherry ya. Siapa tadi yang tanya? Sherry? Pak Cherry. Ya, silakan Sherry. Ya Pak, tadi Bapak itu menyebutin pas tadi dijelasin itu ada perang tarif ya Pak. Nah, maksud saya itu perang tarif itu yang ada apa muatan yang overload gitu. Nah, itu tuh dimainin sama si supir atau itu Pak, atau dari si pengusaha truknya Pak yang mainin perang tarif itu Pak. Oke. Terima kasih Jerry atas pertanyaannya. Jadi gini, yang harus kita ketahui, pertama, sopir tidak dalam kapasitas membuat keputusan, karena sopir itu kan hanya driver yang mengatur ambil muatan, yang mengatur muatan kemana, itu adalah mutlak dari pimpinan ataupun ya. Jadi sopir hanya memastikan bahwa dia ambil muatan sesuai dengan instruksi, kemudian dimuat dan dikirimkan kepada tujuan sesuai dengan perintah yang tertuang dalam surat jalan. Nah, menyangkut perang tarif, tadi memang saya sampaikan bahwa akibat dari tidak dibuat suatu regulasi dari pemerintah, di tarif itu dibuat sesuai dengan mekanisme pasar. Itulah undang-undangnya saat ini yang berlaku. Nah, kapasitas truk itu ada batasnya, ya. Jadi kalau pabrikan Hino, Isuzu, Suzuki itu ya Suzuki mungkin truk yang kecil saja, itu ada spesifikasi. Ya, misalnya ambil contoh ya wingbox, tronton wingbox. Ya. Saya nggak tahu teman-teman ini belajar tipe-tipe mobil nggak sih Pak untuk? Ada materi? Belum Pak. Kemarin yang sudah itu yang di semester 3. Nah, ini harus memahami ya mengenai tipe mobil, kemudian berat atau orang sebut GBI atau GVW dan sebagainya. Ini kan penting karena ini menyangkut kepada tadi aturan pemerintah dengan isu odol ini. Jadi atau berapa Excel tadi, kan saya simpelnya gini, call diesel, orang sebutnya call diesel, bisa aja merek lain, tapi orang call diesel itu kapasitas muatnya atau payloadnya itu hanya 5 ton. Ya, 5 ton, 5.000 kilo. Kenapa ada pembatasan seperti itu? Karena menyangkut safety. Komponen-komponen yang ada di dalamnya sudah didesain agar truk itu maksimum payloadnya, muatannya 5 ton. Karena berat kendaraannya sendiri, berat kosong, orang sebut itu berat kosong. Berat kosong kendaraannya sendiri mungkin 3 ton, berarti kan 8 ton. Artinya kalau dia bawa muatan 5 ton, berat kendaraannya misalnya 3 ton, jadi dia bawa 8 ton. Nah, kalau misalnya ya di dalam ambil muatan, misalnya muatan yang berat
ambil contoh lah buat muat semen. Nggak ada muat semen dari pabrik semen itu muatan itu sekitar 8 ton. Ya. Kenapa 8 ton? Karena perusahaan angkutan dibayar berdasarkan kilo. Misalnya oke, Jabodetabek kalau misalnya pabrik semen kan ada di Cibinong. Angkut semen dari Cibinong ke Tangerang. Per kilo berapa? Misalnya dibayar per kilo. Misalnya per kilo Rp50. Ya. Rp50 kali kalau 5 ton berarti dapatnya enggak, saya pakai kalkulator ya, mungkin 100 kali ya, kali 5 ton kan dapatnya cuma 500.000. Jadi misalnya ya, bahwa dari Cibinong ada pabrik semen, muat ke Tangerang, 1 kilo itu 100, kita sebut Rp100. Berarti kalau dia bawa 5 ton, dapat uangnya 500.000. Sedangkan uang jalan untuk sopir mungkin sekitar 300.000. Berarti kan sisanya yang dibawa oleh si sopir atau yang dikantongi si pemilik cuma 200. Itu nggak cukup. Akhirnya umum terjadi bahwa kalau muatan semen itu 8 ton. Jadi kalau 8 ton berarti dapatnya 800.000. Ya, anggaplah sopir tadi kan dapatnya 300.000. Berarti kan yang dikantongin sekitar 500.000. Kalau dalam sebulan truk itu jalan, misalnya 20 hari kerja, 20 kali 500 kan dapatnya 10 juta. Ya, jadi kalau investasi kalau diesel itu sebesar 300 juta, harganya 300 juta. Dengan pendapatan tadi 10 juta kalau jalan terus selama 20 hari, tapi jangan lupa ada ganti, ban harus diganti, ya, oli harus diganti. Namanya biaya maintenance. Itu rata-rata sebulan anggaplah 1,5 juta. Dari 10 juta harus dikurangi juga 1,5 juta. Berarti sisanya 8,5 juta. Nah, ada pegawai dan sebagainya. Jadi, kenapa akhirnya orang berlomba-lomba overload? Karena secara kalkulasi tadi, kalau bawa sesuai dengan spesifikasi cuma 5.000 ton nggak cukup. Karena tadi kalau misalnya dapatnya hanya 200 tadi, kali 20 hari kerja dapatnya 4 juta. Sedangkan kalau dia bawanya 8 ton, per bulan dapatnya 10 juta. Ya, tapi ini sebetulnya mengabaikan aspek safety karena truk itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga kalau dia muatannya melebihi muatan, truknya cepat rusak, rem bisa aja blong, dan itu mengancam keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan orang. Makanya sering terjadi kecelakaan akibat dari overload. Dan ditambah lagi yang lebih penting, karena pendapatannya kecil, tadi karena dia kan dibayar hanya Rp100 per kilo. Karena dia mengutamakan pendapatan itu untuk dikantongin atau bayar leasing, aspek maintenance-nya diabaikan. Ban sudah gundul, nanti saja diganti. Rem sudah tipis, nanti saja diganti. Sehingga mengakibatkan maintenance-nya tidak diperhatikan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Jadi tadi intinya bahwa perang tarif itu akibat dari tidak diatur, tapi juga si pemilik yang bertanggung jawab sekaligus juga akibat dari persaingan. Kalau misalnya gini, saya punya perusahaan angkutan, saya mau berpegang teguh kepada prinsip yang tadi saya sampaikan, saya hanya bawa 5 ton saja. Kemudian ada yang lain mau 8 ton. Pasti kita nggak dipakai kan? Karena misalnya gini, kalau semen kan semen per sak berapa ya? Harganya semen per sak misalnya berapa? 60.000 kali sekarang, Pak. 60.000. Ya. Kalau bawa kan satu sak tuh 25 ya. Kalau dia 5.000 kilo dibagi dengan 25 berarti dia bisa ngangkut 200 sak. 200 sak ya. Kalau dia ongkosnya tadi Rp100 yang hanya ditanggung oleh 200 sak kan sangat berbeda apabila ngangkutnya 8.000. Kalau 8.000 dia bisa ngangkut berapa? 8.000 dibagi dengan 25, dia bisa ngangkut 320. Jadi komponen harga tadi dibagi dengan jumlah sak semen sehingga kos komponennya kan lebih murah. Nah,
kalau kita berpegang pada aturan, misalnya saya nggak mau ngangkutnya melebihi dari muatan. Tentu saya nggak dikasih muatan sama si pemilik barang. Nah, ini yang kalian harus tahu bahwa situasi saat ini orang terpaksa melakukan overload karena mengejar pendapatan. Karena kalau kita berdasarkan aturan, kita nggak dikasih muatan. Ya. Tapi di satu sisi, pemerintah sekarang sudah mulai meningkatkan operasi odol. Dikandangin atau dipotong truknya atau ditilang. Jadi dilematis. Tapi ya karena ini kisruh, berita kemarin tanggal 9 kemarin ada demo di Surabaya, sopir mogok kerja menutup akses jalan karena sopir sudah capek ditilangin sama polisi karena akibat dari overload tadi. Padahal overload itu bukan salah sopir. Tadi kan saya sampaikan sopir tidak dalam kapasitas untuk menentukan jumlah muatan. Sopir hanya tugasnya ambil barang di pabrik atau di suatu tempat, dimuat, bawa. Yang menentukan adalah pimpinan ataupun pemilik usaha truk. Nah, tetapi di lapangan yang terjadi yang selalu dikejar adalah sopirnya. Kan sopir itu pendapatannya dari dia bawa mobil. Misalnya tadi uang jalan tadi saya sampaikan kan misalnya oke, ke Jakarta dapat uang 300.000. Tapi 300.000 itu kan harus beli BBM, bayar tol. Sopir itu mungkin sisa 100.000. Anggaplah sisa 100.000 kita anggap. Ditilang sama polisi di tol. Biasa kalau kalian mungkin generasi kalian nggak pernah tahu. Kalau dulu tuh ada joke bahwa sopir suka lempar korek. Di dalam korek itu ada uang recehan. Ya, karena udah tahu kalau truk bawa barang, ada polisi ngiung-ngiung, itu tandanya sopir harus kasih uang, ya, agar tidak dipersulit dalam perjalanannya. Nah, sebenarnya itu ngambil jatah sopir, sehingga jatah sopir dikurangi gara-gara itu. Jadi itu perang tarif disebabkan oleh adanya kepentingan dari si pemilik barang agar ongkos angkutnya murah. Kalau dia overload berarti cost per unitnya kan tadi beda, 320 sak dibawa dengan tadi yang hanya 200 kalau sesuai dengan kapasitas yang seharusnya. Tapi ini dilakukan karena adanya persaingan yang tidak sehat karena regulasi juga tidak tegas gitu. Seperti itu, Sherry. Ya, jadi Baik Pak, terima kasih Pak. saya tambahkan sedikit. Ya, Pak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Tata tadi itu ada cost per unit. Per unit itu per unit muatan ya. Nah, kalau buat pengusaha itu buat customer itu penting. Gitu. Jadi kalau misalnya 1 kilo 100 dari BBR, sementara ada transporter lain yang menawarkan Rp85, hari ini itu yang akan dipilih gitu. Pada ujung-ujungnya pengguna jasa transportasi itu nggak akan melihat lebih jauh selamat kayak apa kayak, mereka hanya tahu harga. Hari ini begitu ya. Jadi yang Pak Tata tadi sampaikan bahwa karena memang harganya tidak diatur, terjadilah hukum mekanisme pasar yang murni, jadi ada invisible hand yang mengatur sampai nanti ada titik equilibrium. Mungkin harga pasaran tuh ya sudah nanti akan disepakati mungkin di Rp105 per kilo misalnya seperti itu ya. Tapi hari ini ya masih banting-bantingan karena supply truk itu masih lebih banyak daripada muatan yang harus diangkut gitu kan. Nah, kemudian kalau buat para pengusaha transportasi itu kan tentu semakin banyak dia menghasilkan ya dia akan cari customer yang seperti itu gitu ya. Jadi memang ini bukan dilema lah, memang ini hukum ekonomi mungkin ya Pak Tata ya yang berbicara ya. Jadi akibat dari regulasi yang tidak tegas ya. Ada regulasi. Kalau regulasinya tegas, misalnya beramai-ramai dan tegas dilakukan kepada siapapun, tentu orang nggak akan berani melakukan overload karena overload itu kan menyangkut safety. Kalau safety diabaikan, tadi kan di awal saya sampaikan kalau kita pergi ke pabrik terpampang besar, apalagi perusahaan multinasional, safety first atau utamakan keselamatan.
Jangan ngomongin bisnis sebelum kita mengconsider, sebelum kita mempertimbangkan faktor keselamatan. Karena keselamatan itu akan membahayakan ya sopir itu sendiri dan masyarakat lain. Dan ini menyangkut nyawa. Kalau di negara maju, ini isu yang sangat penting, ya kan? Kita selalu mengadopsi negara maju, sebenarnya utamakan keselamatan, dari safety first. Ya, jadi tadi saya sampaikan mereka punya prinsip jangan ngomongin bisnis kalau kita tidak mempertimbangkan keselamatan sebagai hal utama dibicarakan. Jadi pada saat saya ambil contoh, saya punya pengalaman mengangkut Castrol Oil. Castrol Oil itu BP ya, British Petroleum, perusahaan Inggris. Itu safety requirement-nya itu sangat tinggi. Yang tadi setiap meeting nih tadi ini sebelum kita lakukan Zoom, kalau dulu kan belum ada Zoom lah, face to face ketemu. Utamakan keselamatan, jangan ngomongin bisnis kalau kita mengabaikan keselamatan. Karena kalau terjadi kecelakaan bukan hanya kerugian materi, tapi jiwa. Ya kan kita harus hidup 1000 tahun. Kenapa kita harus lalai mempertimbangkan keselamatan? Artinya, ketika kita bisnis dengan perusahaan multinasional tadi, bisnis petroleum, truk itu harus betul-betul memenuhi safety requirement. Misalnya, dia nggak akan kasih muatan overload, nggak akan, karena dia akan patuh kepada regulasi yang ada sesuai dengan speknya. Bisa dibuktikan kan, kalian harus tahu bahwa truk itu kan ada selain SNK ada buku KIR. Dia akan cek dalam buku KIR-nya. Dia akan memastikan jumlah muatan di dalam buku KIR itu ada berat kosong, berat yang diizinkan, jumlah muatan yang diizinkan, ya itu sesuai dengan KIR ya. Jadi kalau kita beli truk, selain kita ya truk untuk angkutan umum ya, selain ada SNK, kalau yang untuk passenger car kan hanya SNK. Kalau truk itu namanya KIR, uji KIR. Di dalam buku KIR itu tertera maksimum muatannya. Jadi kalau perusahaan multinasional dia akan patuh pada aturan bahwa dia akan diberikan DO atau muatan sesuai dengan yang tertera dalam payload. Beda dengan perusahaan lokal, misalnya tadi semen, saya sampaikan semen atau besi, bahkan Krakatau Steel, muatannya harusnya cuma trailer muatannya hanya 35 ton, dikasih 60 ton. Kebayang nggak? Truk harus membawa beban melebihi muatannya. Nah, apabila terjadi pengereman dadakan karena kagok dan sebagainya, ya blong. Kalau blong, ya tergilaslah di depan. Kita bisa nonton lah, entah itu lewat TikTok atau lewat YouTube, berita bagaimana kecelakaan itu terjadi, habis digilas sama truk yang punya muatan berat. Ya, itu tidak boleh terjadi. Itu dasar daripada pengaturan supaya jangan overload. Gitu. Ini isu yang sangat hot ya, jadi saya yakin kalau kalian concern dengan bisnis angkutan, ini hal yang sangat diperlukan untuk diketahui karena itu isu yang sedang hangat saat ini. Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan operasi odol. Odol itu singkatan dari over dimensi, truk itu melebihi dari panjangnya. Kan begini loh, mungkin hal yang basic adalah muatan itu kan kombinasi antara kubikasi dan tonase. Ya, kubikasi kan besarnya, dimensinya, ya panjang kali lebar kali tinggi, ya kubikasi dari orang sebutnya kubikasi. Karena kalau muat barang yang enteng, misalnya bawa karton kosong, bawa biskuit, bawa muatan-muatan ringan, bawa softtek, bawa itu muatan ringan ya. Itu selalu kubikasi. Tapi kalau muatan berat seperti tadi besi, aqua, air mineral itu kan tonase, ya kan? Nah, makanya tadi di dalam penertiban ini kan odol, over dimensi, ya. Jadi karena bawa barang muatan, lagi-lagi keselamatan. Misalnya ya, ukuran fuso, ya fuso itu panjangnya misalnya 7,5 meter baknya. Tapi supaya dia bisa bawa muatan banyak, karena dihitungnya kubikasi, bawa kacang Garuda, dibikinlah panjangnya baknya yang dari dealer pada saat keluar itu 7,5 dibikin 14. Jangan salah, ini truk ini bisa dipanjangin, ya, dipotong, disambung
jadi panjang. Yang tadinya 7,5 meter dijadikan 12. Kan ini truknya sudah tidak standar lagi. Kalau tidak standar lagi berarti kan aspek safety-nya diabaikan. Karena pabrikan ketika membuat truk itu sudah sangat dihitung secara presisi sambil mempertimbangkan aspek safety-nya. Kalau lebih daripada maksudnya dimodifikasi yang tidak mempertimbangkan aspek safety, hanya tinggal tunggu waktu saja. Ya, Pak Untung kasih ini panjang bak. Coba ada yang lebih besar Pak Untung yang mungkin nah ini kalau diesel ya. Ini Fuso. Nah, ini yang tadi saya sebut Fuso. Jadi panjang baknya 7,5 meter misalnya. Kapasitas truk Fuso bisa mencapai 7 sampai 8 ton. Ya, maksudnya tadi payload nih. Payloadnya, maksudnya muatannya. Nah, tadi yang tadi saya maksudkan dipanjangin, dia potong tengahnya, disambung besi, bisa panjang. Nah, dengan panjang dia bisa mengangkut lebih banyak, ya, karena dibayar per kubikasi. Nah, tapi sesungguhnya perubahan itu sudah merubah di luar standar. Ya, tentu ada konsekuensinya, ya. Sebagai gambaran nih lebar standar ini 2,5 ya, dari ujung ke ujung lebarnya ya 2,5, kemudian tingginya dari permukaan jalan kepada bak itu umumnya 1,5 meter, karena ada aturan kalau kita melewati jalan tol ya kan di atas itu ada besi ya, ada tertera dari di atasnya itu 4,2. Artinya truk itu tidak boleh melewati dari permukaan jalan sampai atas itu 4,2 meter. Sedangkan dari permukaan jalan ke bak aja kan 1,5. Berarti kan sisanya maksimum hanya 4,2 dikurangi 1,5. 4,2 dikurangi 1,5. Berarti panjangnya 2,7 maksimum. Makanya kenapa umumnya dibikin 2,5 supaya ada celah gitu. Ya, dari permukaan bawah itu 4,2 Pak. 4,2 Pak. Regulasi itu dari permukaan tanah sampai ujung itu 4,2. Sedangkan permukaan dari tanah sampai bak itu rata-rata 1,5 meter. Nah, sebagai standar ya umumnya truk jenis ini adalah lebar 2,4 ya, panjang 7,5, tingginya 2,5. Sehingga secara kubikasi kurang lebih misalnya tadi kita buat lebar 2,5, panjang 7,5, tinggi 2,5. Kubikasinya sekitar 46 ya, kalau dalam bentuk box ya, hampir 47 udara ya. Tapi umumnya dia bisa mengangkut mungkin 45 kubik. Karena kan nggak mungkin ada celah. Jadi itu aspek safety itu sangat penting ketika orang berlomba-lomba agar dapat duit lebih banyak, merubah atau memodifikasi dari truk standar menjadi panjang. Nah, makanya kenapa diaturlah ada razia odol. Ya. Odol itu over dimensi, ya, dia melebihi dari dimensi yang sudah dipersyaratkan. Dan overload itu payloadnya, beratnya. Nggak boleh jenis ini tadi kan 7-8 ton. Kalau dimuatin, ambil contoh ya, umumnya truk ini bawa aqua galon ya, itu dia bawa 1.600 atau berapa. Kalau dihitung beratnya kan hampir 20 liter, 20 kilo, 15 ton. Berarti kan 100% melebihi muatan. Itu berbahaya. Tapi terpaksa mereka lakukan karena semua orang melakukan pengangkutan sekitar segitu. Kalau nggak mau ya nggak dapat muatan. Ini yang sedang ditertibkan isu sekarang, isu yang sedang hot. Pemerintah melakukan penertiban agar orang memuat barang sesuai dengan spesifikasi yang diperbolehkan. Tapi yang dominan sebetulnya yang berpengaruh pemilik barang seharusnya yang diatur. Tapi dari sisi pemilik barang gini, pemilik barang kan industri yang tergabung dalam APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Berbanding terbalik kok pentingannya. Karena
dengan diatur agar sesuai dengan spesifikasi, mereka resisten, mereka menolak. Kenapa? Karena akan menyebabkan ongkos angkutnya naik. Tadi kan saya sebutkan, air mineral biasa bawa 20 ton, padahal aturannya ini kan hanya 7-8 ton. Berarti kalau dibatasin, naik 100% ongkos angkutnya. Yang biasanya misalnya bawa 15 ton, harus bawa 7,5 ton, berarti kan 100%. Ya, oke. Ini kan hanya salah satu topik yang tadi saya sampaikan bahwa safety ini penting, ya. Kenapa diperlukan regular maintenance? Ya, regular maintenance wajib dimiliki oleh perusahaan angkutan. Nah, kita dengan konsep pool bersama, ya, atau logistik hub, kita berikan kemudahan kepada pemilik angkutan yang masih kecil, tidak harus punya pool sendiri, tidak harus punya Halo Pak. Halo Pak, kok putus ya? Bisa masih ngeliat nggak Pak? Enggak. Masih nyambung Pak? Oh, masih nyambung? Masih. Tapi kok di saya nggak kelihatan ya? Di limit mungkin karena saya ini nggak ini kali ya Pak ya? Masih nyambung. Bentar. Oke, masih nyambung ya? Masih. Bentar. Oke, gini, saya tidak bisa melihat karena mungkin ini saya juga ini laptop baru, saya nggak tahu, mungkin saya belum upgrade. Nggak apa-apa, yang penting kan bisa mendengar dan masih melihat saya nggak ngelihat, nggak masalah. Tadi saya teruskan bahwa dengan adanya pool bersama, orang yang punya truk sedikit tidak perlu invest atau sewa pool, tapi bisa gabung di pool yang kita sediakan. Di dalam pool ini ada fasilitas tempat parkir yang bebannya dibayar sesuai dengan durasi parkirnya sendiri. Ada tempat istirahat sopir, ya. Kan tadi aspek safety itu juga salah satu yang memberikan kontribusi adalah si sopirnya itu sendiri, human error. Kalau dia udah capek, terjadi fatigue sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kemudian aspek yang lain adalah truknya sendiri, toolnya sendiri. Kalau tidak dirawat secara reguler, abai melakukan perawatan mengakibatkan fatigue juga, ya kan, ada umurnya. Kalau misalnya oli melebihi muatan bisa menyebabkan komponen oli bergesekan, menyebabkan komponen mesin bergesekan, mengakibatkan kerusakan truk. Truk yang investasi harusnya misalnya 10 tahun, baru 5 tahun udah rusak, menyebabkan investasi nggak kembali. Kemudian ada tempat makan sopir, jadi sopir bisa istirahat sambil makan, melakukan ibadah karena di dalamnya ada masjid atau musola. Kemudian dilengkapi dengan keamanan, ya, dilengkapi dengan CCTV. Saya bisa akses, saya bisa melihat. Pak Untung bisa melihat saya, Pak? Bisa Pak. Ya, saya mau tunjukin aja coba ya. Saya dilengkapi CCTV. Nggak bisa sharing, Pak. Justru ini saya di sini tuh hilang blank, nggak ada apa-apa karena di sini ya this the 40-minute limit. Saya nggak tahu ini karena laptop baru dan sebagainya atau saya pindah device apa ke ini. Atau anyway, saya coba izinkan saya mau pindah mungkin pakai handphone karena ini pakai laptop Pak. Saya keluar dulu kali ya. Nggak apa-apa Pak, gini aja. Oke. Ke kamera aja. Saya tunjukin ke kamera ya bahwa saya bisa kontrol dari jauh ini. Ya, oke. Anyway, ini belum bisa akses. Tadi saya sampaikan bahwa dilengkapi CCTV untuk memastikan keamanan di dalam parkir ini, jangan sampai sopir nakal misalnya nyopotin spion ataupun ngambil barang yang ada di dalam truk dan sebagainya. Nah, setelah itu juga dilengkapi dengan sistem registrasi otomatis. Jadi kita bermula dari truk BBR sendiri. Kita kan sudah menjalankan bisnis angkutan ini sudah 16 tahun. Sudah dilengkapi dengan TMS. TMS itu Transport Management System. Jadi sistem yang mengatur tentang manajemen bisnis angkutan. Jadi ketika kita terima order, kita input ke sistem, kita sudah setuju dulu tarif dengan pelanggan itu Jakarta Surabaya berapa,
Kemudian internal kita juga sudah setuju dengan sopir bahwa ongkos uang jalan dari Jakarta ke Surabaya untuk jenis truk ini besarnya sekian. Jadi begitu kita dapat pendapatan pengangkutan, akan keluarlah biaya yang harus diberikan kepada sopir. Tercetaklah uang jalan yang dikasih ke sopir tinggal pergi ke kasir, minta uang sejumlah yang dicetak di dalam slip TMS, kemudian dapat uang, apakah ditransfer atau dalam fisik, kemudian dia jalan dari pool pergi ke pabrik untuk dimuat, dia jalan. Jadi betul-betul sudah menggunakan sistem digital sehingga saya bisa mendapatkan real time report, ya, berapa penjualan saya per hari ini, berapa pendapatan truk jenis ini per bulan, atau bukan jenis ini, saya sebutkan nomor polisinya BXYZ, berapa pendapatan selama sebulan dipakai oleh perusahaan apa saja, berapa pendapatan, berapa biaya, uang jalan yang diberikan kepada sopir, berapa gross marginnya. Jadi betul-betul sangat modern dan real time, sehingga mudah sekali mengontrol bisnis truk. Saya sebagai gambaran saat ini dengan jumlah truk 250, itu sekitar 3.000 DO sebulan, ya. 3.000 berarti setara dengan hampir tiap hari rata-rata 100 perjalanan lah, 100 perjalanan, 100 DO yang kita dapat dari customer, ambil barang di pabrik, berangkat Jabodetabek, Jabar, Tasik, Bandung, Ciamis sampai dengan Surabaya. Nah, bayangkan kalau sebulan 3.000 DO, 3.000 perjalanan, setahun berarti kan 3.000 kali 12. Berarti sekitar 36.000 perjalanan. Berarti kan kans terjadinya kecelakaan sangat besar, ya, probability-nya sangat besar. Apalagi kalau tidak dilengkapi dengan aspek safety yang benar. Saya tadi perawatan kendaraannya karena memberikan kontribusi terhadap kecelakaan apabila kendaraan tidak dilakukan perawatan yang sesuai. Kemudian aspek manusianya, kalau dia tidak cukup istirahat, semua truk-truk sudah dilengkapi GPS, ya. Di dalam TMS ini terintegrasi dengan truk sehingga saya bisa monitor, saya bisa tahu posisi truk di mana, berapa lama dia berhenti, karena ini penting kalau misalnya dia tidak berhenti, misalnya dia ngejos, ya, orang biasa sebut ngejos dari Jakarta ke Surabaya nggak istirahat selama berjam-jam, itu tidak diperbolehkan karena akan terjadi kelelahan. Kelelahan bisa mengakibatkan kecelakaan karena sepersekian detik apabila orang tertidur akan mengakibatkan tabrakan ataupun, ya, kecelakaan lah. Saya punya pengalaman dalam hidup saya, ini berbagi mungkin juga bagus buat teman-teman. Saya pernah mengalami tidur yang sangat nikmat sekali. Tidur di mobil dengan kecepatan 100 km per jam saya nyetir. Dalam tidur saya mimpi indah, tapi terganggu dengan bunyi-bunyi yang bising. Mungkin karena saya lelah, saya tertidur sepersekian detik, kemudian mobil kan jadi goyang. Nah, bunyi bising ini adalah klakson yang dilakukan oleh mobil di sekitarnya, karena ini jalan tol, saya cerita di jalan tol, mengingatkan bahwa saya tertidur. Nah, terlambat ketika saya dalam tidur ini, mobil tuh sudah menabrak pembatas tol, ya. Problemnya saya bawa mobil yang nyaman saat itu, ya. Saya nyetir sendiri bawa mobil Alphard itu kan besar. Saya biasa pakai mobil lapangan yang biasa ngebut dan sebagainya, pakai itu kan nggak bisa ngebut, sehingga mengakibatkan ngantuk, nabrak, dan untungnya saya bisa menguasai karena memang saya segera tersadar dan saya tidak panik. Saya tetap biarkan jalan walaupun sudah nabrak dari ujung ke ujung, dan saya teruskan perjalanan sampai di Bogor. Saya kelihatan dari ujung ke ujung sudah baret menabrak besi. Nah, artinya saya menyetir dalam situasi lelah dan hanya sepersekian detik mengakibatkan kecelakaan. Ya, tetap saya sebut orang Indonesia masih untung, Pak Untung, ya. Masih untung saya tidak apa-apa. Ya, kendaraan ya nggak apa-apa lah, dia rusak. Tapi kalau misalnya sampai mengakibatkan kecelakaan, yang lain juga nabrak dan sebagainya, kan itu sangat fatal. Makanya perbaikan kendaraannya sendiri dan orangnya sendiri harus betul-betul diperhatikan
Untuk itu kita perlu tempat istirahat di dalam pool itu sendiri. Ya. Nah, perlengkapan standar yang dimiliki di dalam truk itu dengan GPS kita bisa monitor perjalanan si truk dengan sopirnya, berapa lama dia berhenti, di mana dia berhenti, itu bisa termonitor. Sebetulnya kalau bisa saya share mengenai screen-nya, bisa saya lihat ya, tapi sayang saya nggak lihat sekarang. Seperti itu. Jadi pool bersama atau depo hub itu banyak fungsi ya. Saya konklusinya gini. Fungsinya menjadi pool bersama, solusi bagi pengusaha truk yang tidak punya pool bisa gabung karena ini lebih efisien, dia tidak perlu mekanik, dia tidak perlu punya pool sendiri, tapi dia ikut gabung di tempat kita, dia bisa bayar sesuai dengan lamanya si truk itu berhenti, kemudian dia punya kesempatan juga si sopirnya istirahat yang cukup, kemudian kita juga punya sistem pengaturan ya, sistem pengaturan. Saya bisa melihat berapa banyak truk yang ada di pool ini dan berapa lama dia sudah berhenti ya. Jadi sudah terintegrasi dengan sistem TMS-nya kita, Transport Management System, karena itu juga yang akan menghitung tarif berapa yang harus di-charge kepada si sopir atas waktu beristirahat di tempat kita. Kemudian rencananya ke depan kita akan integrasikan atau kita buatkan portal yang bisa diakses oleh si pengguna barang, sehingga si pengguna barang bisa tahu ada truk yang dibutuhkan ya, berapa banyak dari pool kita. Kita pun bisa lakukan kerjasama sama si perusahaan pengguna, bisa melakukan online registration. Ini simpelnya kayak orang pergi ke dokter, sistem antri. Kalau zaman dulu misalnya orang harus datang secara fisik, zaman sekarang kan bisa registrasi online. Jadi truknya ada, ya kita tidak perlu datang ke sana, karena kalau ke sana di pabrik jumlah tempatnya kan terbatas, sehingga dia tidak bisa istirahat dengan benar, kelelahan. Tempat kita kan ada tempat istirahat, dia bisa cek dulu kondisi mobil sebelum berangkat, tinggal di setting aja window time-nya. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya buka kembali sesi tanya jawab supaya lagi-lagi tadi hidup ya. Betul yang tadi Pak Untung sampaikan bahwa saya tahu banyak, tapi kalau tidak ditanya ya mungkin ada hal lain yang tidak tercover dalam diskusi ini. Ya. Silakan teman-teman. Mangga yang mau bertanya mungkin ini nanti 2 atau 3 pertanyaan terakhir karena sudah 11.38 ya. Siapa? Siapa? Nama? Yusron, Pak. Ya, Yusron silakan. Ada 2 pertanyaan, Pak. Oke. Pertanyaan pertama, tadi kan di awal Bapak bilang sistem pembayarannya itu kan kalau misalkan surat jalannya itu udah keluar berapa hari kemudian baru dibayarkan ya Pak ya? Ya, ya. Kalau misalkan ini terjadi, misalkan ada gagal bayar, itu kira-kira di covernya sama siapa gitu Pak? Terus yang kedua, untuk mau nanya sistem marketingnya gimana sih Pak bisa sampai sehari itu 100 DO gitu Pak? Gitu aja sih paling Pak. Oke. 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan bagus. Oke, silakan. Mau diteruskan atau langsung jawab dulu? Langsung aja Pak Tata. Enggak. Ya, pertanyaan bagus. Mungkin tadi siapa namanya? Yusron. Yusron Pak. Jangan-jangan Yusron udah mulai tertarik atau udah memulai bisnis angkutan karena pertanyaannya sudah fokus. Dan ini hal yang mendasar karena ya oke, kita angkut tapi kalau nggak dibayar gimana? Ya ini sangat penting ya karena ujung-ujungnya ya tentu harus bayar. Kalau nggak bayar kita juga nggak mampu membiayai ini. Jadi gini, mungkin saya sebut hal yang mendasar bahwa kita melayani pelanggan berdasarkan kontrak biasanya. Karena kan bisnis angkutan ini kan kebanyakan B2B. Saya mau membatasi B2B, walaupun saya tidak abaikan ada B2C ya. Ada orang misalnya mau pindahan, ya perorangan, terus pakai truk di pangkalan, itu bisa terjadi. Tapi ini kan bukan industri. Saya batasi bahwa B2B. Jadi kita harus bekerja sama dengan perusahaan atau pabrik-pabrik. Karena pada dasarnya
umumnya perusahaan-perusahaan itu tidak punya truk sendiri. Kalaupun ada, sangat terbatas, hanya sebagai backup. Tapi umumnya dia tidak punya truk sendiri, dia akan kerjasama dengan perusahaan yang punya truk. Gitu. Ya, jadi pertama pelayanan hanya dilakukan apabila kita sudah menjalin kontrak. Ya, tentu itu proses untuk mendapatkan kontrak ada marketing. Ya, ada aktivitas marketing. Aktivitas marketing, saya jawab orang marketing harus ngerti dengan bisnisnya. Karena yang kita jual kan bukan jual barang. Kalau jual barang, misalnya jual mobil, jual handphone, emosi si pembeli gampang dibuat karena ngelihat bentuknya bagus, bisa membuat gengsinya naik karena mobilnya bagus, ataupun handphone misalnya apa sih, saya ketinggalan zaman, iPhone berapa sekarang? iPhone 13 atau iPhone 14? Ya. Kalau jual jasa angkutan ini kita harus mengerti secara teknis ya. Misalnya tadi kita harus mampu menghitung tarif, kita harus mampu membaca peta dari mana ke mana, kira-kira berapa jaraknya, dihitung berapa tarif yang seharusnya, kemudian juga ketika diskusi sebagai kan si pengguna tracking ini kan orang operation, orang yang ngerti detail. Jadi bagaimana kita ketemu orang yang ngerti detail apabila kita tidak memiliki pengetahuan itu. Jadi aktivitas marketing di perusahaan jasa logistik atau di angkutan ini harus benar-benar menguasai tekniknya, karena yang kita temuin bukan orang yang tidak mengerti ya. Jadi tadi kita harus menguasai di bisnisnya ya. Ketika kita sudah deal, kita dibuatkan kontrak. Nah, di dalam kontrak itu diatur mengenai tarifnya, komitmen berapa truk per hari, kemudian TOP. TOP itulah term of payment. Jadi pembayarannya sudah diatur sedemikian rupa. Sebentar. Halo Pak Tata. Ya, oke. Bentar. Oke. Sebentar, ada jawab. Saya kira putus. Enggak. Tadi saya sampaikan mengenai tadi TOP ya. TOP itu term of payment. Dan term of payment itu sudah diatur, misalnya pembayarannya 1 bulan setelah tagihan dibuat. Kan gini, siklusnya adalah ketika kontrak sudah dibuat, kita membuat komitmen berapa truk, tujuan mana. Ketika ada DO, kita harus ambil DO itu, pergi ke pabrik, dimuat, jalan sampai di tujuan, dibongkar, yang menerima barang menandatangani dokumen tanda terima, atau orang biasa sebut itu POD, proof of delivery, bahwa barang sudah diterima oleh si penerima barang. Ini komponen yang sangat penting POD ini, karena si POD ini harus buru-buru dibalikin kepada si pemberi kerja, karena akan menjadi dasar dia nagih kepada distributor. Ambil contoh misalnya, anggaplah kapal api, kita kirim kapal api ke distributor di Surabaya. Setelah barang diterima, si penerima harus menandatangani dokumen surat jalan tadi. Nah, setelah diterima dan tidak ada catatan ya, karena barang yang dikirim 4.000 sesuai dokumen diturunkan 4.000, karena kalau misalnya terjadi kepenyok, rusak atau kekurangan akan diklaim kepada si pengangkut. Nah, si dokumen ini harus buru-buru dibalikin, dikasih kopi aslinya biasanya kepada si customer kita kapal api, kopinya kita pegang untuk dijadikan dasar pembuatan tagihan. Nah, ketika dibuatkan tagihan sesuai dengan TOP agreement dalam kontrak misalnya sebulan, ya, jadi tagihan dibuat, diantar kepada si pelanggan, diterima oleh si resepsionis atau bagian penerimaan dokumen, itu argonya baru jalan. Misalnya kalau agreementnya 30 hari, berarti 30 hari baru dibayar. Tadi ini sangat berbeda, makanya kenapa kita butuh working capital, karena kalau ngangkut orang begitu turun langsung ditagih, ya kan, bahkan belum sampai aja udah dimintain ongkosnya. Kalau di angkutan nggak bisa, barang sudah sampai, dokumennya balik, itu pun masih ada TOP-nya. Jadi kalau siklusnya misalnya gini, dalam kontrak perjanjiannya hanya 30 hari, tapi realnya bisa 2 bulan. Karena apa? Misalnya tadi barang sudah dikasih ke penerima barang, si sopir harus cari muatan balik dari Surabaya ke Jakarta, nunggu muatan. Setelah muat dapat, dia ambil barangnya, dikirim ke Bandung misalnya.
ya dia juga harus ngurusin pengiriman barang baru nih, padahal dokumen ini harus buru-buru dibutuhkan untuk dibuatkan tagihan. Dari Bandung dapat muatan balik lagi, misalnya ke Jakarta, ya, jadi belum sempat tuh si dokumen dianterin. Jadi siklus dokumen itu bisa lebih dari 2 minggu, nggak sampai-sampai. Kemudian juga kalau skalanya besar tadi, misalnya 100 DO tiap hari, kan nggak mungkin 1 DO dibuat tagihan. Kita biasanya seminggu sekali nagihnya, ya. Nah, bisa aja siklus internal aja itu bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, setelah dibuat tagihan kan aturannya sebulan. Di pabrik itu ada aturan bayar kepada vendor itu 2 minggu sekali. Berarti mundur lagi tuh 15 hari. Jadi mungkin realitasnya kalau dengan TOP sebulan bisa minimum 2 bulan. Bisa 3 bulan kalau meleset. Artinya si pemilik angkutan harus memiliki modal kerja yang cukup untuk mengeksekusi order itu selama 3 bulan bisnis. Gitu. Nah, oke, tadi pertanyaan pokoknya adalah gimana kalau nggak dibayar? Itu seleksi. Makanya mungkin tadi aktivitas marketing harus memastikan bahwa ketika kita mau kontrak kerja harus dicari dulu referensi, bener nggak nih si pelanggan ini bayarnya. Itu udah menjadi hal yang umum sebetulnya. Ya, hal yang umum bahwa ya biasalah tanya kanan kiri gimana bayarnya. Kalau bayarnya bagus ya pasti orang mau doing bisnis. Kalau nggak bagus ya nggak mau dilayani. Tapi oke, apabila terjadi ternyata nggak dibayar ya, meleset ya, atau bahkan mungkin perusahaannya collab dan sebagainya, ya itu risiko. Kita pernah ngalamin juga perusahaannya collab gara-gara pandemik sehingga dia tidak bayar, ya itu kerugian yang harus ditanggung. Umum dalam suatu perusahaan biasanya ada suatu piutang yang cadangan piutang yang tidak tertagih. Ada berapa persen, ya itu risiko bisnis ya. Yang pasti hal itu ada terjadi, jadi harus siap menghadapi situasi seperti itu. Kalaupun misalnya mau memperkarakan, ya panjang perjalanannya, belum tentu biayanya itu juga lebih besar dari pendapatannya. Jadi umumnya ya udahlah, ikhlasin aja lah. Seperti itulah kira-kira. Ya, tadi siapa namanya? Yusron, Pak. Yusron, ya. Ya, Yusron, apa jawab penjelasan saya? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, udah kejawab semua ya, Yusron? Udah, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ismi. Mungkin agak nyeleweng gitu dari materinya, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, silakan. Oke. Misalkan saya punya perusahaan. Nah, perusahaannya itu misalkan rotan. Nah, terus saya tuh mau ngirim barang gitu, mau ngirim rotannya. Nah, saya tuh nggak punya truk, jadi saya harus nyewa truk kan. Nah, kira-kira hal-hal apa aja yang harus diperhatikan gitu saat perusahaan saya tuh mau nyewa truk gitu. Gitu, Pak. Ya, pertanyaan bagus ya. Menurut saya ini aspek yang penting dari sisi si pengguna ya. Kan kita tahu barang yang kita mau kirim kan punya nilai, ya. Punya nilai. Sebagai contoh ya, di dalam ukuran satu wingbox itu umumnya mungkin bisa dari ratusan juta sampai miliar. Kalau bawa rokok itu bisa 2 sampai 3 miliar. Bayangin loh. Jakarta, Surabaya ongkosnya cuma 6 juta sampai 7 juta. Tapi barang yang ada di dalam truk itu nilainya sampai 3 miliar. Nah, ini yang nggak boleh diabaikan oleh si pengguna yang harus berpartner kepada si pengangkut. Ya, tadi umumnya yang harus diperhatikan, pastikan perusahaannya jelas ya, pemiliknya juga jelas, apalagi kalau dalam bentuk PT, nggak usah takut lah PT, apalagi punya aset. Makanya kenapa tadi saya akan sampaikan kekinian ini nggak gampang lagi menjadi broker seperti awal 15 tahun lalu saya memulai bisnis. Makanya tadinya satu baut aja nggak punya, terpaksa saya beli, nyicil lah ya, PTN bayar tapi nyicil ya nggak apa-apa, yang penting bisa bayar. Karena perusahaan-perusahaan yang besar umumnya mempersyaratkan punya armada. Jelas dibuktikan dalam STNK ya, buku KIR atas nama perusahaan yang bersangkutan, dia punya aset berarti kan. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, karena ada risiko, pengangkutan itu ada risiko. Suatu waktu misalnya sopirnya nakal dibawa kabur,
ya kalau nilainya misalnya puluhan juta nggak apa-apa. Kalau miliaran, tadi rokok nilainya 2-3 miliar. Nah, yang nanggung ya harus si pemilik. Tapi umumnya kan barang yang diangkut itu kan harus diasuransi, ya, bahwa apabila terjadi kecelakaan, barang rusak, barang hilang, ya karena sudah bayar premi asuransi kan dibayar. Tapi tetap harus ada risiko sendiri. Sama halnya kalau kendaraan kita misalnya kecelakaan, walaupun diasuransikan, 300.000 mesti keluar dari kantong kita sebagai risiko sendiri. Sama dengan barang yang pemilik barang sudah asuransikan, tapi ada risiko sendiri. Misalnya 1 juta setiap kejadian, 1 juta itu yang harus ditanggung oleh si pengangkut. Karena tadi saya bilang ongkosnya nggak seberapa, cuma 6-7 juta, ya Jakarta Surabaya, tapi yang risikonya mengangkut barang yang punya nilai sekian, kalau hilang, ya. Nah, adapun asuransi mau mengcover kerugian apabila ada prasyarat-prasyaratnya. Ya, pertama dokumennya harus hidup. Ya, kalau dokumennya mati, gagal klaim, harus ditanggung oleh si pengangkut. Yang kedua, tidak ada terjadi keterlibatan sopir. Bisa aja sopirnya itu sendiri yang merampok. Nah, itu jelas-jelas tidak akan diganti. Biasalah asuransi, kan kalau bayar premi manis wajahnya. Tapi giliran kita klaim, cari alasan-alasan, 1000 alasan untuk menolaknya. Itu begitulah hukumnya. Nah, maka dari itu harus dipastikan ya persyaratan-persyaratan yang memenuhi klaim yang bisa di-cover insurance itu penting tadi. Ya. Makanya perusahaan angkutan perlu mengetahui hal ini, ya, termasuk dalam perekrutan sopir. Hal yang paling utama, jangan sampai kita merekrut sopir yang punya data kriminal, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dari sisi pengguna perlu mencari partner yang sudah punya reputasi lah ya. Reputasi bisa dibuktikan jelas nama perusahaannya, referensi dia ngangkut barang apa aja. Oh, dia ngangkut Unilever, dia ngangkut kapal api, dia ngangkut Castrol Oil dan sebagainya. Kan mereka sudah melalui tahapan pengujian. Nggak mungkin misalnya orang pakai perusahaan ini apabila tidak memiliki referensi yang baik gitu. Jadi kira-kira itu Dek. Jadi penting sekali memilih perusahaan yang akan menjadi partner dengan catatan tadi melihat perusahaannya itu sendiri. Izinnya biasanya ada dokumen standar yang harus dikasih, ada TDP, akte pendirian, izin usaha, dan sebagainya. Ini merupakan screening sendiri. Kedua, referensinya, dia sudah pakai siapa aja. Aspek itu yang harus dipertimbangkan, Dek. Ya, apa itu menjawab? Iya, menjawab Pak. Makasih Ya. Pak. Oke. Ya, silakan yang lain. Karena sudah 11.52, Pak Tata, sebentar lagi mungkin sudah zuhur ini. Apa masih ada pertanyaan? Saya Pak mau nanya sebenarnya Pak. Bisa nggak Pak? Ini terakhir ya, Arya Tirta Nugraha. Silakan Arya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dari apa yang saya baca, saya menemui bahwa berita tentang emisi gas buang kendaraan merupakan salah satu penyebab polusi udara. Bahkan sektor transportasi itu sendiri menyumbang sekitar 1/5 dari emisi karbon dioksida secara global. Sedangkan dari apa yang kita tahu, bahaya dari adanya polusi udara bagi kita semua itu bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti asma, ISPA, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah ada langkah atau cara dari perusahaan transportasi dalam membantu mengurangi polusi udara ini, Pak? Dan bagaimana kalau ada? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya ya, karena ini juga tidak hanya dari sisi perusahaan. Sekarang ini ada isu yang baru sebetulnya. Pemerintah sudah menerbitkan suatu regulasi pengaturan Euro 4 ya. Jadi kita tahu yang sekarang kendaraan yang dipakai itu Euro 1, mungkin Euro 2 mungkin yang menggunakan solar yang kotor, yang menghasilkan emisi yang besar. Jadi gini, pada dasarnya ya regular maintenance atau perawatan berkala yang diwajibkan atas kendaraan itu salah satunya juga mencegah terjadinya kerusakan yang akan mengakibatkan gas buang tidak memenuhi standar ya. Misalnya kita tahu karena tidak diganti oli tepat pada waktunya sehingga terjadi suatu goresan di piston, terjadi kebocoran di dalam mesin kompresi sehingga asap yang keluar, kan kita suka lihat ya, asap yang keluar dari truk diesel itu atau mobil diesel itu begitu pekat, itu menandakan bahwa
terjadi kerusakan di dalam komponen mesin. Nah, tadi balik lagi kepada persyaratan untuk menjalankan usaha angkutan ini, salah satunya perawatan. Kita harus punya bengkel atau kerjasama dengan bengkel yang bisa melakukan perawatan berkala. Ya, jadi itu faktor yang penting untuk mengurangi emisi. Yang kedua, kita tahu ya, di dalam dulu kan ada bensin yang bertimbal, ya, artinya bensin yang mengandung timah, itu kan berbahaya buat kesehatan. Kemudian dibuatkanlah bensin yang tidak mengandung timbal. Dulu ada premium atau sekarang Pertamax. Nah, terkait solar, pemerintah baru saja membuat regulasi dengan karena ini menyangkut dengan aturan global juga. Di global sudah tetapkan bahwa semua truk harus memenuhi standar emisi tertentu diatur dalam Euro 4. Sekarang udah Euro 4. Jadi pemerintah per April tahun ini, makanya sekarang terjadi kelangkaan truk karena truk tidak diproduksi sampai truk itu bisa membuktikan dan memenuhi syarat bisa memproduksi truk yang sudah memenuhi Euro 4. Jadi ada komponen tambahan yang harus dipasang di dalam truk itu. Salah satunya adalah catalytic converter yang bisa menyaring gas buang sebelum dibuang, itu sudah dilengkapi dengan penyaring sehingga yang dikeluarkan sudah aman. Jadi dalam Euro 4 itu diatur, selain di ECU-nya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menyaring gas buang, kemudian itu dari sisi engine pada saat terjadi pembakaran. Kemudian pada saat dibuang setelah terjadi pembakaran ada saringan, ya sebut orang catalytic converter. Jadi ya emisi ini sangat penting, makanya di dunia pun sangat memperhatikan isu ini sehingga terjadi suatu kesepakatan yang disepakati bersama di dunia dengan aturan tadi Euro 4. Sedangkan dari sisi kita sebagai pelaku harus mempertimbangkan kenapa ada panduan dari pabrikan ketika kita beli truk atau beli mobil kan harus ada regular maintenance, karena salah satunya adalah untuk mencegah truk itu terjadi kerusakan yang mengakibatkan polusi atau emisi gas buangnya membahayakan si pengguna. Kira-kira seperti itu, D, jawabannya. Arya, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Pak, sudah terjawab. Terima kasih Pak. Kalau gitu kita close. Iya. Sebelum itu Pak Tata, punten saya memperkenalkan ini dosen utamanya Pak Muhammad Heru Riza Cakim. Beliau tadinya adalah di Pak Heru lagi on nggak? Halo Pak. Beliau baru mendarat tadi dari Manado infonya. Oh, oke. Ya, jadi dari Sukovindo, beliau tuh dulu berkarir di Sukovindo, Pak. Jadi dosen praktisi. Ya. Salam kenal Pak Heru. Ya. Jadi terima kasih Pak Tata atas sumbang pikir dengan teman-teman kami di bisnis logistik. Jangan bosen-bosen Pak kalau kita undang untuk ngomongin transport, karena ya salah satu misi kami membawa praktisi itu adalah mendekatkan teman-teman ini ke dunia realitas lapangan, Pak. Karena saya sudah mengalami sendiri, itu sangat berbeda jauh ya. Jadi apa yang kita pelajari dengan apa yang terjadi di lapangan itu sesuatu yang itu different animal kalau kita mungkin teorinya akan kepake, tapi harus banyak modifikasi lah. Nah, dalam rangka itu kami mengundang banyak praktisi untuk sharing. Sekali lagi terima kasih Pak Tata atas waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti teman-teman ini kalau berkenan udah bisa offline, bisa kunjung ke truk poolingnya Pak Tata di Dawan ya. Welcome Pak, welcome. Silakan di Dawan ada apa namanya realitanya lah, dilihat bagaimana supaya seeing is believing. Kalau ngelihat kan pasti berbeda. Jadi saya welcome apabila ada rencana kunjungan. Ya, siapa tahu juga mungkin ada teman-teman yang mau magang membantu Pak Tata, wah mungkin beliau akan dengan senang hati gitu ya, sambil belajar, sambil langsung praktek di lapangan gitu. Ya, ya, welcome, silakan. Cherry, silakan diambil fotonya dulu. Pak, ada beberapa teman-teman yang belum on cam, Pak. Ayo on cam dulu dong. Nih kalau giliran foto on cam semua Pak, giliran kulitnya hilang semua.
Ini udah terutama mahasiswi ya. ya nggak tahu kita kalau kita menjelasin tuh kalau udah campnya mati tuh bingung kita ngapain ini. Oke, silakan Cherry. 1, 2, 3. Hitung ya. Siapa yang ngambil? Ini Pak Muhammad Heru Riza Cakim sudah hadir. Pak, mohon diperkenalkan nih Pak Tata, beliau dari PT Bintang Baru Raya, Pak. Monggo, Pak. Ya, salam kenal Pak Heru. Saya membantu Pak Untung untuk bisa memberikan sesi sharing mengenai pengalaman saya sebagai profesional dan sebagai entrepreneur di bidang logistik dan transportasi. Dan saya senang bisa memberikan sesi ini karena menurut saya kita harus mencetak sebanyak-banyaknya tenaga profesional di bidang ini. Dengan senang hati saya bisa memberikan sesi ini. Begitu Pak. Terima kasih Pak Tata. Terima kasih ini dalam